Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan ini hari ya. Pada pertemuan 14 dan 15 kita membahas tentang studi kasus ya. Yang pertama sekali kita bahas studi kasus tentang tenaga kerja sektor informal pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Karakteristik sektor informal yang pertama sekali adalah jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan tingkat upah yang juga relatif rendah. Barrier to entry sangat kecil, input yang sangat mengandalkan sumber daya lokal, perusahaan berskala kecil dan dimiliki oleh keluarga, labor intensif dan menggunakan teknologi adaptasi, keterampilan tidak didapat dari pendidikan formal, beroperasi di luar jaringan administrasi formal, dan kebutuhan kapital yang relatif kecil. Sektor informal menurut Tokman tahun 2001, sektor dengan perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan terbatas yang mempekerjakan keluarga sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 orang. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengidentifikasi jenis usaha sektor informal masyarakat di Kutai Kartanegara, mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pengembangan usaha sektor informal, menganalisis peran dari sektor informal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara, dan menyusun strategi pengembangan usaha sektor informal dalam pertumbuhan ekonomi. Peran sektor informal terhadap pertumbuhan ekonomi, ya, potret kondisinya bisa dilihat dari sektor informalnya, identifikasi macam sektor informal berdasar lokasi, kota atau desa, kaitan sektor formal diidentifikasi masalah-masalah sektor informal. Ada dua, ada dampak positif, yaitu sektor lain atau keterkaitan, dan individu atau pelaku. Dampak negatifnya terhadap lingkungan, tata ruang, pencemaran, dan lain-lain. Strateginya adalah sampai input murah bagi sektor formal, peningkatan pendapatan, peningkatan konsumsi. Dari sisi penawaran atau sektoral, ada pertanian, pertambangan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa. Sisi permintaan atau pengguna ada konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan perdagangan internasional. Jadi tujuannya kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Metode analisisnya ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di mana metode kualitatif menggunakan metode Delphi melalui interaktif group process atau FGD, dan survei lapangan menggunakan metode kuantitatif yaitu modified input output. Desain penelitian ada exciting, di mana identifikasi sektor informal adalah macam usaha, identifikasi masalah, dan pengelompokan kategorisasinya ada sektor informal versus formal, dan surveinya adalah Delphi dan kuesioner. Analisisnya kuantitatif modified IO, ya, input output, kualitatif deskriptif komparatif, dan output terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Profil tenaga kerja sektor informal, ya, dari status pekerjaan utama berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh atau karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja tak dibayar, dan jumlah pada tahun 2006 dan 2007 di bulan Februari dan Agustus. Bisa dilihat dari bagian profil tenaga kerja sektor informalnya ya. Yang paling banyak itu terdapat di buruh atau karyawan, pada bulan Februari dan Agustus, 42,4 sampai 40,9, di tahun 2007 43,3 sampai 42,7. Hasil analisisnya adalah keunggulan sektor pertanian, potensi lahan yang sangat luas untuk pertanian dan luas kepemilikan lahan. Bantuan pemerintah semakin besar tiap tahunnya. Program mekanisasi pertanian yang dijalankan pemerintah. Kebutuhan pangan meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang cepat, menyerap tenaga kerja yaitu 38,25%. Kelemahan sektor pertanian hanya dapat ditanami satu kali musim tanam,
kurangnya akses permodalan petani, belum berfungsi lembaga ekonomi pedesaan, bantuan pemerintah belum merata antar daerah. Gambaran subsektor jasa perbengkelan, ada tenaga kerja tak terdidik, kesulitan dalam akses permodalan, prospek karena perkembangan jumlah kendaraan bermotor. Subsektor jasa produk kerajinan di lokasi Muara Muntai dan Muara Badak. Jenis kerajinnya adalah kerajinan kayu, kerajinan rotan, kerajinan manik-manik, kerajinan tenun ulap doyo, dan kerajinan bambu. Memiliki keunggulan desain unik dan harga murah. Sudah mendapatkan bantuan pelatihan bantuan modal, menyerap tenaga kerja dari keluarga dan masyarakat sekitar. Belum ada investor meskipun desain diminati masyarakat dalam dan luar negeri. Menyerap tenaga kerja yaitu 18,37%. Perdagangan makanannya ada keterbatasan modal untuk pengembangan usaha, menyerap tenaga kerja, menimbulkan dampak sosial, pendidikan formal rendah, sebagian besar pelaku adalah pendatang. Perkebunan karet di lokasi Marangkayu, penyerapan tenaga kerja rendah, dijual kentong pula karena keterbatasan prasarana dan jarak pasar. Bantuan pemerintah ada 4, yang pertama untuk bibit, yang kedua pupuk, yang ketiga prasarana, dan yang keempat adalah pendidikan. Subsektor perikanan di lokasi Muara Muntai dan Kota Bangun, penyerapan tenaga kerja 2-10 orang. Belum optimalnya inovasi teknologi perikanan, semakin meningkatnya permintaan, masalah yang dihadapi ada 3, menurunnya kualitas air tanah, dibutuhkan modal yang besar dan penyuluhan yang belum optimal. Kontribusi pada total output antara yaitu sektor pertanian 5,00%, pertambangan dan penggalian 3,75%, industri pengolahan 10,63%, perdagangan, restoran dan hotel 10,63%. Kontribusi pada total input antara sektor pertanian 61,21%, pertambangan dan penggalian adalah 7,24%, industri pengolahan 8,28%, perdagangan, restoran dan hotel 8,28%. Kontribusi pada total output yang paling terbesar pada industri pengolahan, perdagangan, restoran dan hotel. Kontribusi pada total input yang paling terbesar pada sektor pertanian. Kontribusinya terhadap total akhir sebesar 10%. Kontribusi pada total output akhir pada sektor pertanian 2,45%, pertambangan dan penggalian 1,89%, industri pengolahan 2,83%, dan perdagangan, restoran, hotel sebesar 2,83%. Jadi kesimpulannya dari kontribusi total input antara terletak pada sektor pertanian sebesar 10%. Tabel 55, angka penggandaan output dan pendapatan. Di sini bisa dilihat angka penggandaan outputnya dari 9 sektor ya. Sektor pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua tadi sektor perdagangan, pertambangan, pertanian, industri pengolahan, dan lain-lain. Angka penggandaan output dan pendapatan. Angka penggandaan output itu IO dan IO action, delta persen. Angka penggandaan pendapatan IO action dan delta persennya bisa dilihat dari sumber tabel input output Kabupaten Kutai Kartanegara 2007 dan hasil kasnya. Analisis keterkaitan dengan IO dan IO action, analisis dengan IO-nya, ada sektor dengan sektor, keterkaitan ke belakang, langsung, tidak langsung, dan total. Masuk analisis dengan IO action ada 9 sektor, keterkaitan ke belakang, keterkaitan ke depan, ya, ada langsung, tidak langsung, dan total. Jadi perubahan keterkaitannya itu berubah jadi persen. Dan ada lanjutannya, menurut sumber tabel input output Kabupaten Kutai Kartanegara 2007 dan hasil ras. Keterkaitan antar sektor, ya, keterkaitan antar sektor Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tabel IO. Yang di bawah adalah tabel keterkaitan antar sektor Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tabel IO action. Di sini ada backwardnya, ada rendah tinggi, dan forwardnya ada tinggi rendah. Di mana ada industri pengolahan, pertanian, perdagangan, restoran dan hotel. Yang rendah adalah listrik, gas dan air minum, bangunan, konstruksi. Yang tujuannya adalah pengangkutan komunikasi. Yang kedua adalah pertambangan dan penggalian pada tingkat rendah. 8 adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 9 jasa-jasa. Sumbernya diambil tabel output input output Kabupaten Kartanegara yang diolah. Yang dibawa IO actionnya dalam forward tinggi,
forward backwardnya ada nomor 3 industri pengolahan, 6 perdagangan restoran hotel, yang rendah adalah 4 listrik gas dan air minum, 5 bangunan konstruksi, 7 pengangkutan komunikasi. Yang tinggi untuk bagian rendah forwardnya adalah pertanian, yang rendah adalah pertambangan, yang nomor 2 pertambangan dan penggalian, 8 keuangan persewaan dan jasa perusahaan, dan 9 jasa-jasa. Rangkuman analisis input output IO Kabupaten Kota Kartanegara tahun 2007 ada rankingnya, ada 5 ranking yang pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakang, penggandaan output dan pengganda pendapatan. Jadi yang paling besar adalah ranking keempat, dari keterkaitan ke depan 7, keterkaitan ke belakang 7, pengganda outputnya 7, dan pengganda pendapatannya 3. Untuk pengganda pendapatan yang paling besar itu di ranking 3, yaitu keterangan itu kalau dia nomor 1 pertanian, 2 pertambangan penggalian, 3 industri pengolahan, 4 listrik dan air bersih, 5 bangunan, 6 perdagangan, 7 angkutan dan komunikasi, 8 keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 9 itu jasa-jasa atau lain-lain. Rangkuman analisis input output untuk aksen Kabupaten Kota Kartanegara tahun 2007 dilihat dari sumber tabel input output Kabupaten Kota Kartanegara yang diolah dari ranking 1, 2, 3, 4, dan 5, keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakang, penggandaan output, dan penggandaan pendapatan. Ranking boleh kita lanjut. Tadi ada gangguan jaringan ya. Untuk ranking yang pertama itu pada keterkaitan ke depan, industri pengolahan, keterkaitan ke belakang, ada listrik dan air bersih. Untuk pengganda outputnya, ada listrik dan air bersih juga, dan termasuk pengganda pendapatan. Jadi itu yang ranking pertama ya. Rangkuman analisis input output IO aksennya, yang pertama itu ada nomor 3, yaitu industri pengolahan, ya, keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakangnya juga sama, dan termasuk pengganda output juga sama, pengganda pendapatan ada perdagangan. Itu yang pertama. Hasil simulasi 1 angka pengganda output dan pendapatan di 9 sektor. Angka pengganda output ada IO aksen dan delta persen. Angka pengganda pendapatan juga ada IO aksen dan delta persen. Sumbernya yang telah diolah pada tabel input outputnya. Hasil simulasi yang kedua, angka pengganda output dan pendapatan ya, sama juga dengan yang di atas. Di dalam bentuk persen. Kesimpulan dan sarannya, pada kesimpulan yang pertama adalah sektor informal sangat berperan dalam perekonomian real, terutama di sektor pertanian dalam arti luas, sektor pertambangan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Yang kedua, permasalahan sektor informal di Kabupaten Kartanegara pada umumnya hampir sama dengan daerah lain. A itu berpendidikan relatif rendah, B memiliki keterampilan masih terbatas, C usaha masih bersifat tradisional, peralatan belum modern, D wilayah permasalahan produk masih terbatas, E serta terbatasnya akses modal. Yang ketiga adalah berdasarkan metode Delphi dan export judgment, diperkirakan kelihatan sektor informal memberikan kontribusi kepada total output antara sebesar 30%. Sektor informal memberikan kontribusi besarnya itu pada penyerapan output adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, yaitu masing-masing sebesar 10,63%. Output kegiatan informal menyediakan input yang murah kepada sektor formal. Kegiatan sektor informal yang memberikan kontribusi terbesar pada penyediaan input antara adalah sektor pertanian, yaitu sebesar 61,21%.
Diperkirakan bahwa sektor informal memiliki kontribusi terhadap total output akhir keseluruhan adalah sebesar 10%. Kegiatan sektor informal memberikan dampak yang positif dilihat dari kinerja peningkatan pengganda output dan angka pengganda pendapatan. Jadi lebih tinggi ketika dilakukan internalisasi sektor informal. Dari hasil perhitungan angka pengganda output tabel input-output di Oexen, sektor yang memiliki angka pengganda output terbesar yaitu sektor industri pengolahan 3,014. Sektor yang memiliki angka pengganda benar-benar besar adalah sektor perdagangan hotel yang ada skala sebesar 0,493. Batas optimal kontribusi sektor informal dalam perekonomian adalah sebesar 55% bertransaksi input antara dan kontribusi sektor informal pada total output sampai sebesar 16%. Jadi sarannya, pemerintah dapat memberikan bantuan modal yang lebih fleksibel. Setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan karakteristik usaha informal wilayahnya serta aspek yang terkait seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan output perekonomian, pemerintah memberikan dorongan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, restoran, dan tiga, untuk bangunan konstruksi. Dari sisi pendapatan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian, sektor yang harus didorong adalah sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor bangunan konstruksi, dan tiga, sektor listrik dan air bersih. Cukup sekian ya, materi pada studi kasus ini hari. Coba kalian cari tugas studi kasus yang lain ya mengenai sektor informal. Tulis di double folio ya yang rapi atau full text yang rapi tulisannya sebanyak 3 halaman atau lebih ya. Cukup sekian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.